Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 791. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Qingchen. Namun pada saat ini Qingchen tidak memiliki niat untuk bertarung melawan Patriark Klan Naga ini. Terlebih lagi Patriark Klan Naga ini cukup kuat. Qingchen berencana untuk pergi dari sini dan kemudian menyerap pena suci kuno ini terlebih dahulu. Memikirkan hal ini Qingchen melintas dan di dalam kehampaan hukum suci surgawi yang tak terhitung jumlahnya dari para penatua Klan Naga yang telah Qingchen bunuh sebelumnya langsung ditarik dan memasuki tubuhnya. Pergi. Kemudian tubuh Qingchen bergetar, berubah menjadi cahaya guntur, dan ruang itu bersirkulasi secara teratur. Seluruh orang menerobos blokade Patriark Naga Gelap itu, dan menghilang dalam sekejap mata. Bagaimana dengan manusia itu? Patriark Klan Naga Gelap itu melihat pemandangan ini, dan kulit kepalanya mati rasa karena amarah. Dan pikiran spiritualnya yang menakutkan segera terpancar, dan dia menemukan bahwa sosok Qingchen telah benar-benar menghilang dalam radius ribuan mil dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Tiba-tiba Patriark Klan Naga itu menjadi gila karena kehilangan jejak Qingchen. Dia kemudian bergegas ke arah Wei Shiking dan banyak master manusia lainnya dengan gila-gilaan. Tidak baik. Wei Shiking dan yang lainnya ketakutan dan terbang satu persatu, memarahi Qingchen dengan kepala berdarah di hati mereka. Wei Shiking memandang Murong Bingyun dengan dingin lalu berkata, "Murong Bingyun, lalu mengapa Qingchen menemukannya di sini? Apakah kamu memberitahunya? Kemana yang lainnya pergi? Dia mengambil pena suci, dan Patriark Klan Naga ini malah menyalahkan kita." Mendengar itu hati Murong Bingyun juga sangat tertekan ketika dia berada di alun-alun sebelumnya. Dia berpura-pura sangat akrab dengan Qingchen. Tetapi sekarang dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dan hatinya menggelitik dengan amarah. Bajingan ini, lempar kesalahan itu padaku setiap saat, gumam Murong Bingyun. Kemudian keduanya terbang menjauh di saat berkomunikasi. Saat ini Patriark Klan Naga itu telah menjadi gila dan berusaha mati-matian. Namun saat ini Wei Shiking dan yang lainnya tidak berniat lagi untuk bertarung. Tujuan mereka adalah untuk merampas pena suci dari Klan Naga Gelap ini. Namun sekarang pena suci itu telah diambil oleh Qingchen. Oleh karena itu, mereka sekarang hanya ingin melarikan diri dari sini. Di saat Wei Shiking dan yang lainnya terbang menjauh, saat ini di suatu tempat di dasar laut, Qingchen bersembunyi di tempat rahasia, mengatur puluhan juta larangan. Dan kemudian seluruh sosok Qingchen telah memasuki cakram Gyo Qiankun. Boom! Begitu dia memasuki cakram Gyo Qiankun, Qingchen segera merasakan aura pena suci yang sangat kuat. Itu adalah pena suci yang sebelumnya Qingchen ambil, yang membuat pori-pori Qingchen mengendur. "Chen Shao, apakah kamu baik-baik saja?" kata Chen Sisi. Dia berkata dengan gugup. "Hei, apa yang bisa kulakukan? Ini Wei Shiking dan yang lainnya." "Sisi, ayo mari kita tingkatkan kultivasi bersama-sama," kata Qingchen. Dia terkekeh. Tanpa sepatah kata pun, dia segera memacu percepatan waktu di dalam cakram Gyo Qiankun. Dan kekuatan tahun meresap dan teknik perbaikan langit juga mulai menelan kekuatan mengerikan dari pena suci kuno ini. Boom! Tiba-tiba Qingchen telah mencapai puncak tahap awal suci surgawi dan mulai sedikit mengendur. Qingchen terus menyerap pena suci kuno itu, dan di saat yang sama Qingchen juga menyerap kekuatan penatua naga gelap yang dibunuh olehnya sebelumnya. Sumber lawan akan berubah menjadi naga sejati, menjadi salah satu dari banyak kekuatan Qingchen. Tanpa diduga, kekuatan asli naga gelap ini benar-benar memiliki efek seperti itu. Jika aku menyempurnakan seluruh klan naga gelap ini dan menggunakan semua kekuatan mereka, bukankah itu akan meningkatkan kekuatanku? Kata Qingchen di saat sebuah pikiran melintas di benaknya.
Boom! Seiring berlalunya waktu, tingkat kultivasi Qinchen meningkat pesat dengan kekuatan 50 kali lipat dari percepatan waktu. Dan dia melihat langkah yang lebih tinggi dan menyentuh alam yang lebih dalam. Namun pada saat itu tiba-tiba Qinchen merubah ekspresinya. Apa? Tidak baik. Kekuatan pena suci kuno ini tidak cukup, kata Qinchen. Dia mendapati bahwa di saat dia hendak menerobos ranah tahap tengah suci surgawi, dia tiba-tiba menemukan bahwa pena suci kuno itu tidak cukup dan hanya tersisa sedikit. Tetapi pada saat ini terobosannya hanya memerlukan sepertiga lagi. Tidak baik. Jika aku ingin sepenuhnya menerobos, aku membutuhkan setidaknya 2 kali lipat energi suci langit dan bumi. Jika energi suci langit dan bumi ini tidak cukup pada saat-saat kritis terobosan, akan sangat berbahaya jika berhenti di tengah jalan. Dan pada saat itu aku hanya bisa menelan pena suci kuno tingkat guru suci. Namun jika aku menelan pena suci kuno tingkat guru suci itu akan berdampak kepada cakram Gyo Qiankun. Kata Qinchen. Dia merasa senang tetapi dia merasa menyesal. Sepertinya aku hanya bisa menghentikan terobosan ini terlebih dahulu. Jika tidak, terobosan tidak akan sebanding dengan keuntungannya, kata Qinchen. Matanya berkilat dan dia memadatkan semua pena suci langit dan bumi yang tersisa. Tetapi itu tidak digunakan untuk menerobos. Itu kemudian diubah menjadi sel tubuh dan meletakkan pondasinya. Di tubuhnya waktu berlalu dengan cepat. Dan dalam waktu yang singkat, setengah bulan telah berlalu. Namun karena Qinchen mempercepat waktu di dalam cakram Gyo Qiankun, di dunia luar itu hanya berjalan sesaat. Ketika jejak terakhir aura suci langit dan bumi diserap olehnya, kekuatan di tubuhnya juga dipadatkan ke atas langit olehnya, dan jejak aura raksasa di tahap tengah suci surgawi meresap. Tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat merasakan bahwa ranah Qinchen belum sepenuhnya memasuki alam ini. Sangat disayangkan Qinchen kekurangan pena suci kuno. Selanjutnya Qinchen perlahan berdiri, dan energi suci tiba-tiba mengalir keluar. Momentumnya sangat sengit. Chen Shao, apakah kamu tidak berhasil menerobos? Pena suci tidak cukup, bagaimana ini mungkin? Kata Chen Sisi. Dia juga membuka matanya saat ini. Dia telah melindungi Dharma Qinchen dan tidak bersaing dengan Qinchen untuk perebutan energi suci langit dan bumi. Namun sekarang melihat Qinchen berhenti memperbaiki rantai, dan semua pena suci kuno telah habis, tetapi basis kultivasi Qinchen belum sepenuhnya menerobos. Tiba-tiba dia terkejut. Anda tahu bahwa Qinchen tidak hanya menyerap 1 pena suci kuno milik klan naga, tetapi dia juga hampir menyerap 10 pena suci surgawi kelas menengah. Sumber daya yang begitu banyak itu cukup untuk membuat 10 jenius menerobos ranah tahap tengah suci surgawi. Tetapi ketika Qinchen menggunakannya itu tidak cukup, dan dia hanya menerobos setengah langkah tahap tengah, yang membuat Chen Sisi nampak kaget. Kekuatan di dalam tubuh Qinchen terlalu kuat, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap terobosannya 100 kali lebih banyak daripada jenius lainnya. Saya tidak menerobos, saya hanya meletakkan pondasi, tetapi itu tidak apa-apa. Sekarang di dalam tubuh saya telah memadatkan beberapa kekuatan hukum suci surgawi jangka menengah, dan kekuatan saya telah meningkat setidaknya beberapa kali lipat dibanding sebelumnya, kata Qinchen. Dia mengedipkan matanya dan tersenyum tipis. Ya, dunia luar telah berlalu sebentar. Aku akan keluar dan melihat-lihat dulu, kata Qinchen. Setelah mengatakan itu, sosoknya bergetar, dan dia kemudian keluar dari cakram Gyo Qiankun dan muncul lagi di dasar laut. Meskipun dia gagal untuk langsung menerobos ke ranah tahap tengah suci surgawi, tetapi saat ini Qinchen sangat percaya diri. Kali ini, jika dia bertemu dengan Patria klan naga lagi, dia akan sepenuhnya kebal terhadap cedera apapun. Dan dia mungkin dapat memenggal kepala Patria klan naga itu dan merubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Pergi. Sosok Qinchen bergetar dan dia bergegas. Setelah beberapa saat dia sudah kembali ke kota klan naga lagi. Di kota, arus suci langit dan bumi biru yang tak terhitung jumlahnya mengalir, yang semuanya merupakan vitalitas kuno dari dasar laut yang kacau, mengalir dengan tenang, setidaknya setara dengan jumlah dari beberapa pena suci kuno surgawi tingkat menengah. Tetapi sekarang sumber daya ini masih merupakan setetes air untuk Qinchen, dan itu tidak bisa membuatnya menerobos.
Yang dia butuhkan saat ini adalah pena suci surgawi kelas tinggi. Apa Patria klan naga tidak ada di sini, dan banyak monster di sini juga telah menghilang. Hanya beberapa prajurit klan naga biasa. Kata Qingchen matanya berkilat, dan dia menemukan bahwa Patria klan naga itu tidak ada di sini, dan hanya beberapa monster dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah yang tetap tinggal dan menjaga kota. Apakah Patria klan naga itu masih mengejar Wei Shiking dan yang lainnya? Baiklah, tidak peduli apa. Jika itu masalahnya, aku harus menyempurnakan kota klan naga ini. Kata Qingchen, dia kemudian mendesak Cakram Gyeokyeon-kun, mengembangkan teknik perbaikan langit, dan menyedot dengan ganas. Tiba-tiba di sarang naga yang gelap, kota-kota kuno terbang, memadat, mengecil, dan diubah oleh Cakram Gyeokyeon-kun, dan kemudian diserap oleh Cakram Gyeokyeon-kun, dan menjadi kekuatan di dalam Cakram Gyeokyeon-kun itu sendiri. Dan kemudian, pagoda kaca kibau, istana Ji Xiaodao, juga mendesak api langit yang tak terhitung jumlahnya, dikalsinasi dengan api nyata yang mengamuk, ditambah dengan teknik pemurnian perbaikan langit, dan berubah menjadi kekuatan murni, memanfaatkan Cakram Gyeokyeon-kun. Dan seluruh kota itu ditempa dengan sangat jenius. Hampir hanya dalam waktu lusinan napas, seluruh sarang naga gelap itu menghilang dan hancur. Dan itu benar-benar musnah oleh Qingchen. Beberapa monster yang tertinggal di sini tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka hanya bisa dimurnikan oleh Qingchen dan menjadi bagian dari Cakram Gyeokyeon-kun. Di Cakram Gyeokyeon-kun saat ini, Ki Suci yang tak terhitung jumlahnya memadat menjadi hantu, berevolusi menjadi kota dan negara naga, dan memperkuat kekuatan Cakram Gyeokyeon-kun. Pergi, kata Qingchen, setelah sarang ini sepenuhnya musnah, dan bahkan rumah dan kolam kota disempurnakan. Dan Qingchen puas dengan itu, dan kemudian dia pergi dari sana. Setelah ini sarang naga gelap itu telah dihancurkan dan sumber daya Qingchen sekali lagi diperkaya. Harta karun di markas klan naga ini semuanya adalah harta surgawi kuno. Itu adalah tonik terbaik untuk Cakram Gyeokyeon-kun. Saat ini ada banyak harta pada Qingchen, tetapi Cakram Gyeokyeon-kun adalah artefaknya yang paling menakutkan, dan tidak ada harta yang dapat dibandingkan dengannya. Setelah Cakram Gyeokyeon-kun tumbuh, sarana penyembunyian dan kekuatan ruang telah ditingkatkan, maka di tempat percobaan ini, tempat berbahaya manapun, Qingchen dapat menunjukkan keahliannya tanpa rasa takut apapun. Saat ini di atas laut, badai kacau di laut semakin intens. Pasukan naga gelap datang dari bawah dan terus-menerus mengepung murid-murid dari istana Guanghan. Saat ini di kerumunan tidak hanya ada Zhao Wusheng dan yang lainnya, tetapi Wuling dan yang lainnya, Wei Shiking dan Murong Bingyun juga telah kembali. Ada juga master kuat yang telah bergabung dengan Wei Shiking dan yang lainnya untuk melawan naga gelap itu. Pada saat yang sama, mereka semua memiliki wajah ketakutan dan tertekan. Di sisi berlawanan, saya melihat patriark naga gelap itu dengan sekelompok naga gelap dan pasukan monster laut yang tak terhitung jumlahnya, mengepung mereka semua dengan ketat, membentuk barisan besar untuk menjebak mereka semua sampai mati di sini. Manusia tercela berani mencuri pena suci klan nagaku. Hari ini kalian semua akan mati di sini, kecuali jika kalian menyerahkan manusia sebelumnya dan mengembalikan pena suci klan nagaku. Jika tidak, aku akan membunuh kalian semua di sini, kata patriark naga. Dia meraung dengan ganas. Sialan, saudara Zhao, di mana Qingchen bersembunyi? Dia mengatakan dia akan membunuh patriark klan naga itu, tetapi sebenarnya dia diam-diam mengambil pena suci milik klan naga ini, dan klan naga ini menyalahkan kita. Ini benar-benar memberatkan, kata Dao Jingxi dengan wajah yang sangat jelek. Saat ini selain pasukan klan naga gelap, ada juga berbagai ras laut yang kacau yang dipanggil oleh klan naga gelap ini. Ras-ras ini jelas merupakan pengikut dari klan naga gelap. Kakak Zhao, tidak ada cara lain jika lebih banyak ras monster yang datang berikutnya. Bahkan jika kita tidak dapat melarikan diri, mengapa kita tidak memikirkan cara untuk membuka lubang dan bergegas keluar dari sini terlebih dahulu, kata Dao Jingxi. Dia mengeluarkan transmisi suara kepada Zhao Wusheng. Sekarang semakin banyak monster yang mendekat. Mereka terus berjuang keras. Bahkan jika mereka dapat melarikan diri, mereka akan terluka parah.
Jadi lebih baik mencari cara untuk membuka jalan. Yah, kakak Zhou, itu benar. Su Zheng dan Sun Wujin juga menoleh dengan mata berapi-api. Metode ini adalah metode terbaik sekarang. Adapun kehidupan orang lain yang hadir, apa hubungannya dengan mereka? Bahkan saat ini Su Yue juga menoleh menunggu keputusan Zhou Wusheng. Jangan khawatir, kita Tianjuo tidak bisa melakukan hal seperti itu. Zhou Wusheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Dan saya juga percaya kepada saudara Qin Chen. Dia bukan orang yang seperti itu. Dia pasti akan muncul. Kata Zhou Wusheng. Kakak Zhou, kamu terlalu banyak berpikir. Jadi bagaimana mungkin Qin Chen kembali? Karena dia telah menyebabkan masalah ini. Saya khawatir dia telah pergi jauh sekarang. Kata Dao Jingxi. Dia berkata dengan marah. Dia tidak menyangka kakak Shinorjo masih akan percaya kepada Qin Chen. Saat ini di tim istana Guanghan, Murong Bingyun juga nampak sangat tertekan. Sekarang semua wanita suci dari istana Guanghan sangat tidak puas dengannya. Dan tekanan sepenuhnya ada padanya. Pelacur mana yang sangat tidak tahu malu, bahkan lebih tidak tahu malu daripada saat dia berada di benua Tianwu. Gumam Murong Bingyun di dalam hatinya dengan penuh kebencian. Namun di saat itu, boom! Tiba-tiba sinar cahaya api yang membakar muncul. Dan itu langsung menyerang kelompok naga gelap itu. Disertai dengan kemunculan sesosok dan itu adalah Qin Chen. Itu anak manusia itu. Melihat Qin Chen, patriark naga gelap itu tiba-tiba meraung. Dia bersemangat dan marah. Di sisi lain Wei Shiking dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Qin Chen bahkan berani kembali. Wow, di kedalaman pasukan paling dekat dengan Qin Chen ada lusinan naga gelap yang kuat meledak ke udara. Masing-masing memuntahkan semburan kekacauan hitam pekat menyerang ke arah Qin Chen. Ini napas kacau dari naga gelap. Wei Shiking dan Zhou Wusheng nampak menghirup udara dingin dan ekspresi mereka berubah. Mereka menyadari bahwa napas kacau ini, jika itu menyerang mereka, mereka berdua mungkin tidak akan bisa menahannya. Namun di bawah pengepungan naga gelap itu, Qin Chen tidak takut sama sekali. Dia melambaikan tangannya yang besar dan menggelegar. Boom! Sosok Qin Chen bergetar dan dia sudah muncul di samping selusin naga hitam yang menyerangnya. Di langit, selusin hantu pedang tiba-tiba muncul, membawa kekuatan pembunuhan dan kehancuran, dan ada sedikit kekacauan di dalamnya. Segera selusin naga gelap yang memuntahkan napas naga yang kacau dihancurkan berkeping-keping oleh pedang Qin Chen, dan itu meledak menjadi bubuk, dan kemudian semuanya diserap oleh Qin Chen. Oke, sangat bagus. Klan naga gelap ini telah menambahkan beberapa kekuatanku lagi, kata Qin Chen setelah menyerap semua esensi, darah, energi suci, dan hukum dari lebih selusin naga gelap yang menyerangnya. Kekuatan Qin Chen menjadi lebih kuat lagi. Penggal semua. Tubuh Qin Chen bergegas ke atas. Pusaran air yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya menabrak pasukan naga gelap itu. Aura pedang ditebas lagi dan lagi. Dan tiba-tiba, naga bertanduk badai gelap dipenggal. Semuanya diserap dan ditelan oleh Qin Chen. Dalam sekejap mata, ada hampir puluhan naga gelap yang telah mati di bawah tangan Qin Chen. Ayo, lawan. Zhou Wusheng meraung. Meskipun Wei Shiking membenci Qin Chen, dia tahu bahwa sekarang adalah kesempatan untuk melawan. Tiba-tiba putra suci yang tak terhitung jumlahnya dari istana Guanghan bergegas keluar dan mulai menyerbu kelompok klan naga gelap dan monster lainnya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.